IPS, setiap koneksi sesuai dengan alamat, nomor alamat dan sebagainya, apakah sudah sesuai secara manual. Ya, yang di bagian software itu melakukan setelah programnya jadi, maka dilakukan uji simulasi ya sesuai dengan tabel-tabel yang sudah ditentukan. Nah, setelah kedua-dua tim ini sudah siap, gabung kembali untuk uji sistem. Ya, misalnya ini cara kerja dalam suatu industri atau industri yang baru gitu menggunakan PLC. Ini tim kerjanya itu adalah seperti ini, sehingga karena dibagi masing-masing, ini waktu implementasi proyek ini bisa secara cepat bisa diselesaikan. Ya. Nah, ya. Tidak serial, kerja paralel. Nah, kemudian fasilitas dan kemampuan dalam PLC itu ada komunikasi antar muka PLC. Ya. Dapat berkomunikasi dengan perangkat luar secara standar, komunikasi host-link. Ya, komunikasi host-link ini komunikasi antara server dengan terminal-terminal, atau komunikasi link satu ke satu PLC dengan PLC yang lain. Ya, itu ada komunikasi link satu-satu. Ya. Ya. Atau komunikasi dengan link NT, ini yang ini touchscreen. Ya. Jadi ada panel yang menggunakan touchscreen sudah dengan PLC, bukan peripheral yang lain. Nah, PLC ini juga dilengkapi dengan programming console yang tadi saya sebutkan, dilengkapi dengan software pendukung untuk pemrogramannya. Nah, kemudian untuk input outputnya ini kita lihat langsung aja. Ini untuk penanganan I/O-nya. Ini contohnya edisi input. PLC ini sudah dilengkapi dengan power supply 24 volt. Kayaknya kalau yang pakai Mitsubishi itu inputnya itu adalah COM dihubungkan dengan salah satu terminal ini, yaitu sudah on ya. Tapi kalau yang punya Omron ada yang dengan negatif positif atau negatif COM, ada yang positif COM. Nah, ini contoh yang positif COM ya. Jadi COM-nya diberikan tegangan positif 24 volt. Nah, misalkan ini handlingnya seperti ini. Ini ada contohnya, ini ada sensor proximity ya, sensor proximity. Ini inputnya sensornya itu tegangan supply-nya itu yang atas ini positif, yang bawah ini yang negatifnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini output sensornya ada di sini. Misalkan masuk ke terminal nomor 5 dan sebagainya, contoh aja. Nah, outputnya contohnya seperti ini. Ya, ini. Ya, outputnya. Kalau outputnya, saya di sini fungsi relay aja sebenarnya di sini. Ya, fungsi relay di sini. Di dalam sini itu ada salah relay. Kalau COM dihubungkan dengan 00 artinya apa? Relay antara COM dan 00 ini connect misalkan. Ya. Kalau ini ada solenoid misalkan. Solenoid ya, solenoid valve. Kalau 00 ini aktif artinya apa? COM dengan 00 connect. Sehingga disuplai oleh tegangan L dan N. N-nya netral, N-nya adalah line. Ya. Yang hidup itu ya. Kabel live ya, kabel yang hidup ya. Ini ada fuse dan nah, kalau kita menggunakan lampu, ini misalkan alamat 02 itu dipasang lampu. Ini dengan netral, ininya dengan COM nanti. Jadi antara 02 dengan COM on, di mana COM-nya itu adalah L ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, programming console ya, programming console itu perangkat yang memang disiapkan oleh PLC ya, itu yang kecil. Kalau suatu waktu ada merubah program, itu tinggal ditempel aja di PLC-nya, kita bisa melakukan monitoring, bisa monitor, bisa running program, bisa edit program ya, kecil ya.
Jadi kalau misalkan ada nambah-nambah tambahan program, cukup dengan konsul yang sudah disiapkan oleh pabrikannya. Ya. Masing-masing ini punya fungsi, ya. Kalau program untuk edit program, untuk membuat modifikasi program dan sebagainya. Kalau monitor digunakan ketika memantau pengubah nilai setting dari counter, timer. Nah, pada saat PLC ini beroperasi, ini posisinya di posisi monitor. Kalau posisi run itu PLC hanya fungsi run saja, ya, tidak bisa mengubah nilai dan sebagainya. Kalau nilai setting itu harus di posisi monitor. Ini sudah dilengkapi nih di PLC ini seperti ini. Ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi tombol, ya, yang ada di PLC, ada function, ya, ada load, ya, load, ada N, ada OR, ada OUT, ada tim ini ada yang HR, holding relay, TR, temporary relay, SFT ini adalah operasi untuk meregister. Isinya digeser, nanti digeser satu kali, ya, bergeser satu bit itu untuk geser. Ini ada SFT. Ya. Nah, kemudian ada yang shift sendiri, kemudian ada A0 sampai A9. Jadi nilai-nilai setting itu mulai dari A0 sampai 9, 0 sampai 9. Ini yang lecture-nya, ya. Jadi ini biasanya dilengkapi seperti ini untuk programming konsolnya. Nah, ini baru bisa saya dijelaskan aja punya gambaran itu kalau nanti praktikum yang awal mungkin dicoba dengan programming konsol gitu ya. Kita nyoba ini langkah-langkahnya itu ada clear untuk monitor, clear program. Nah, kayak seperti yang microprocessor Z80 yang menggunakan Pentax gitu ya. Itu kan pertama monitor ditekan, setelah itu maksudnya adalah untuk clear ya. Jadi kalau masuk ke input passwordnya itu konsol ini mesti nekan clear, monitor clear, baru programnya diedit. Yang Pentax kemarin juga begitu, pakai address set ya, setelah di clear monitor baru address set ya. Nah, ini menghapus program dan seterusnya, ini kita lewati saja, nanti ini kita coba pada saat melakukan praktek nanti aja ya. Ini kita lanjut aja dulu, ini kita lanjut. Nah, ini mulai kita masuk ke instruksi dasar pemrograman. Misalkan kita akan membuat suatu timer ya. Jadi kita baca di sini timer SV dapat diletakkan di IR internal relay atau jadi SV ini set value menentukan nilainya ini set value-nya ini itu diletakkan bisa di IR, bisa di SR, bisa di AR accelerator relay, bisa di DM data memory atau holding relay atau latch relay atau menggunakan data BCD ya, yang ditandai dengan pagar gini. Nah, N-nya ini adalah alamat timer atau nomor timer ya, mulai dari alamat 00 sampai 127, 3 digit ya. Berarti artinya apa? Ada 128 timer. Ya. Nah, kemudian ini menentukan set value-nya itu apakah pakai kalau 10 detik ya kita pasang tinggal pagar 100 ya, itu artinya 10 detik. Kalau pagar 10 artinya 1 detik. Pagar 1 artinya 0,1 detik. Ya, misalkan ini kita basicnya nanti kita menggunakan Omron ya. Ya. Dengan tipe lain ya mirip-mirip lah. Ya, tapi tidak sama persis. Ya, ini kita menggunakan basicnya adalah basic PLC Omron ya. Sehingga set value ini bisa menggunakan
numerik BCD sampai 4 digit. Yang digit terakhir, yang digit itu yang terakhir sini, yang paling kanan ini untuk menentukan komanya ya. Karena komanya adalah 1/10 ya. Kemudian kalau counter ini seperti ini. Ini ada input counternya, ini ada input untuk reset counternya. Jadi kalau sudah counternya tidak dipakai, ini langsung bisa di reset dari sini. Ini alamat counternya N, SV-nya ada set value untuk counter mau diisi apa saja, apakah dari data dari R, SR, AR, data memori, atau auxiliary relay, atau holding relay, dan sebagainya. Ya, alamatnya sama, ya, punya 128 alamat counter dari 0 sampai 127. Ya. Nah, CNT atau counter adalah sebuah counter penurunan yang di set awal. Penurunan satu hitungan setiap kali saat sebuah sinyal berubah dari off ke on. Di sini ya, sinyalnya berubah dari off ke on. Counter harus diprogram dengan input hitung. Ya, input hitungnya lewat CP, input reset. Ya, ini untuk mereset counter. Nah, angka counter itu N-nya. Ya. Angka counter ini maksudnya alamat counter. Nilai set SV. Ya. Nilai set ini dapat berkisar dari 00 sampai 99. Ya. Atau dari IR, SR, data dari sana. Ya. Kemudian instruksi keep. Nah, keep ini kalau di transistor logic ya, itu mirip dengan RS flip flop ya, mirip dengan itu RS flip flop. Nah, instruksi keep ini banyak digunakan karena ini yang terutama untuk yang fungsi-fungsi sequential itu banyak menggunakan instruksi keep karena ini sederhana ya. Jadi keep ini untuk menghold, menahan ya, dari alamat-alamat tertentu. Yang ini S ini adalah set, yang R ini adalah reset. Jadi kalau pertama di set, maka alamat tertentu itu akan di hold. Kalau sudah tidak digunakan, ini bisa di reset. Nah, B ini adalah alamat keep-nya ini. Ya. Alamat keep-nya bisa dari bit, bisa dari IR, SR, AR, HR, LR. Ya. Ini contohnya. Ya. Contohnya instruksi keep. Ya. Jadi kalau alamat 10.000 mau kita keep, harus ada input dulu dari alamat 00. Jika alamat 00 aktif, maka alamat 10.000 akan hold. Ya. Nah, baru nanti ini alamat 10.000 mau diapakan untuk proses berikutnya. Tapi kalau sudah tidak diperlukan lagi, ini harus di reset. Ya. Nah, dalam instruksi antara S dan R ini harus disiapkan. Kalau tanpa reset ini juga akan error. Ya. Jadi programnya akan error. Kalau ada keep berarti ada set, ada reset. Ya. Jadi kalau di program sini itu load 00 itu untuk set, load 01 itu untuk reset. Baru alamat ini akan di-keep. Ya. Nah, ini instruksi div O dan div D. Jadi kalau ada inputnya yang lebar begini, kemudian kita ingin yang masuk ke proses, misalkan untuk high speed counter misalkan, itu harus sempit. Ini adalah impulse, maka kita dari yang lebar begini untuk dari sempit itu kita bisa menggunakan differential up atau differential down. Kalau yang awal langsung sempit itu div U, kalau yang akhir di sini, ini yang langsung sempit itu adalah div D, ini yang kosong pertama ya. Itu kita menggunakan instruksi itu. Dan checking I/O unit ya, ini contohnya ya. Yang tadi ini contoh kalau kita membuat satu counter. Nah, sampai 20 hitungan, ini contoh aja ya. Nanti kita bahas programnya lebih detail nanti
pada minggu berikutnya ya. Minggu depan masih libur lebaran ya, minggu berikutnya lagi ya akan kami jelaskan secara detail ya. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Ini ada counter hitungan sampai 20 ya. Tapi ini menggunakan satu counter bisa, menggunakan dua counter bisa. Ini hanya contoh saja menggunakan dua counter. Counter yang alamat 01 itu isinya 5, ini alamat 01 isinya 5, counter alamat 02 isinya adalah 4, ini 02 4. Jadi 5 kali ini baru 1 di sini. 5 kali berikutnya baru 2 di sini dan sampai 4, sehingga hasil counternya adalah 5 dikalikan 4 ya. Atau langsung saja di sini 20 kalau itu mencukupi. Kalau hanya counternya sampai 4 digit ya, itu bisa. Ya, kalau counternya 4 digit bisa. Tapi kalau counternya sampai lebih dari 4 digit, maka harus dibuat bertingkat seperti ini. Misalkan ada 10.000 counter. 10.000 counter itu berapa digit itu? 10 itu ada 5 digit ya. Nah, begitu 5 digit, 10.000 counter itu enggak mampu lagi ya, maka dibuat secara bertingkat, contoh yang seperti ini ya. Ya, mungkin untuk sementara itu ya dari saya. Kalau ada yang menanggapi atau menanyakan silakan ya. Sementara belum bisa lama-lama ya. Mungkin sudah cukup jelas, Pak. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan minggu berikutnya setelah Lebaran ya. Sementara dari saya cukupi sekian ya. Saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.